Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung, hari ini aku mau ingetin, hari ini kita sedang membahas tema dalam negur jangan bikin baper. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, mari kita lihat tayangan berikut ini. Silahkan. Allah ya Allah, jamaah ini pelajaran banget buat kita agar apa? Agar kita menahan emosi di luar, dimanapun, di tempat kerja, di rumah, bahkan di rumah harus banget. Di rumah harus banget, di tempat kerja, atau dimanapun kita harus menahan emosi. Tapi ini Ustadz Syam ya. Ada tadi sebelum iklan orang emosi tuh. Iya. Ada yang Rian emosi tadi bolak-balik. Kalau emosi duduk. Iya. Harus Iya. nggak bolak-balik ya. Boleh. Tapi gimana ya kita menahan emosi biar nggak baper Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustadz Hilman, Hilman, Ustadz Maulana, Rian dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apapun pemukulan tidak dibenarkan dan Islam hanya membenarkan ketika seseorang menyelamatkan nyawa atau melindungi nyawanya, melindungi hartanya, ya diharuskan kita untuk membela diri. Tapi dalam hal seperti ini kita tidak pernah membenarkan video tadi, maka subhanallah bagaimanapun ini harus diproses secara hukum. Maka ternyata bagaimana caranya agar seseorang tidak terbawa emosi sehingga kebablasan dalam hal menegur orang lain. Maka dalam Islam ada istilah yang disebut dengan at-tahrish atau tahrish. Maka apa itu tahrish? Tahrish itu adalah sesuatu yang ternyata diingatkan oleh baginda Nabi SAW. Karena setan ini sudah tidak mampu misalnya. Jadi setan ini sudah masuk ke dalam orang-orang yang sedang sholat, mengganggu para sahabat yang sedang sholat, mengganggu para sahabat yang sedang ibadah. Mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Namun ternyata setan melalui jalur yang lain dalam menggoda manusia. Yang disebut dengan istilah tahrish. Apa arti tahrish? Tahrish di sini kita artikan dengan bahasa provokasi. Yakni memprovokasi orang lain sehingga terjadilah celaan, terjadilah pertengkaran, terjadilah emosi, terjadi pecah belah antara sesama orang yang beriman, terjadi pecah belah antara sesama muslim dengan alasan beda fikih, beda madhab. Hanya dengan alasan beda madhab akhirnya berantem. Akhirnya saling mencela satu sama yang lain. Padahal sama-sama sholat menghadap Ka'bah. Sama-sama sholat menghadap kiblat, sama-sama kitabnya Al-Quran, sama-sama yang diikuti oleh baginda Nabi SAW. Namun ternyata terjadi celaan, terjadi pertengkaran, bahkan terjadi pemukulan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena syaitan masuk di antaranya. Na'udzubillahi min dzalik, maka disebutlah istilah tahrish. Sesungguhnya syaitan telah putus asa membuat orang-orang yang sholat menyembahnya di Jazirah Arab. Jadi pada saat itu sahabat sudah kuat imannya. Namun syaitan masih bisa melakukan tahrish di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka subhanallah kalau ditanyakan bagaimana caranya agar seseorang bisa untuk meredam emosinya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah mampu untuk menahan amarah. Maka kalau dikatakan bagaimana cara seseorang bisa menahan emosi? Satu, tingkatkan ketakwaan. Karena orang bertakwa itu cirinya mampu untuk menahan amarah. Kalau orang sudah meningkatkan ketakwaan, salah satu cara meningkatkan ketakwaan apa Ustaz? Sholatnya di awal waktu, kemudian puasanya, subhanallah. Nah itu adalah orang-orang yang meningkatkan ketakwaan. Berinfak, bersedekah, mau idul kurban, berusaha untuk berkurban. Ya, jangan sampai selalu merasa diri orang yang menerima daging, ya berusaha untuk orang yang memberi daging pada hari raya idul kurban, meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, tips ala Nabi SAW, jikalau engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Kalau dalam keadaan berbaring masih juga dalam keadaan emosi, maka berangkatlah berwudu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Kalau di video tadi terbalik, dia sementara duduk, ya bawahannya datang bawa laporan. Salah laporannya berdiri, makin emosi, gimana nggak mukul, maka subhanallah. Kalau terbalik maka setannya semakin membesar, api amarahnya juga semakin membesar. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, berarti intinya kita harus banyak bertawakal. Betul. Sholat di awal waktu, biar apa? Biar dapat menahan emosi. Biar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah ini Ustadz Maulana nih, saya mau bertanya Ustadz Maulana. Iya. Benarkah ada cara khusus dalam menegur
pemimpin kita Ya. atau yang lebih tua. Tapi kan Cara menegur pemimpin atau cara menegur orang yang lebih tua. iya kadang karena gini Ustadz, kita kan suka segan ya atau bahkan takut duluan nih pemimpin Iya. kita salah tapi kita mau menegur. Ada nggak cara khususnya? Ada nggak caranya? Nih, Ya, saya silakan, langsung Ustadz Maulana, bahas ya. silakan. Izin A dan Tetah, AA Ilman sama Tetah Sam. Ah, Teta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Ayyamul Bid, tepatnya 15 Zulqaidah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan 15 hari lagi menuju Zulhijjah. Berarti 25 hari lagi kita akan lebaran. Buat kita semua, mohon maaf. Pertanyaan Mas Rian ini harus saya kasih perlihatkan lewat gerakan praktek. Coba deh. Mas Rian berdiri. Nah, Mas Rian, aku ini contohnya jadi drivernya. Bawa mobil. Saya mau bawa ke jurang. Apa yang Mas Rian lakukan? Tegur dong Ustadz. Tegur bagaimana Pasti cara tegur. negurnya? Maaf Nah, Pak, kok atau gitu? ada mobil besar, hampir tabrakan. Cara negurnya gimana? Hati-hati Pak, ada mobil besar di Oh depan. gitu. Tepuk tangan dulu dong. Silakan. Ini caranya Rian. Kalau bagaimana jangan sampai mengagetkan dia. Justru kalau mengagetkan tambah panik. Maka teknik yang kita gunakan ketika kita menegur atasan, mohon maaf tanpa menggurui, harus niatnya karena Allah. Bukan karena aku lebih hebat dari pemimpin itu. Tidak begitu caranya. Sebenarnya kita malu sebenarnya kalau menganggap diri kita lebih pintar dari orang. Berarti Anda sombong. Harusnya kita menegur orang yang lebih tinggi jabatannya, atau atasan, atau orang yang lebih tua, atau orang yang dituakan, mohon izin. Harus niatnya karena Allah, bukan karena memperlihatkan kita lebih baik daripada dia. Kemudian apa lagi? Ketika kita menegur pimpinan, atasan, atau siapapun, maka harus berdasarkan karena keilmuan kita. Bukan karena katanya, menurut. Jangan katanya dan karena menurut. Maka kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka serahkanlah pada ahlinya. Pertanyaannya, kita memang harus memberitahukan secara ilmu kita sebenarnya. Untuk mengingatkan, sebenarnya tidak begitu caranya. Jadi mohon izin, kita senantiasa contoh. Saya kan tidak tahu mekanik, tidak tahu enpan, elektronik dan sebagainya. Tetap saya bertanya kepada ahlinya. Mohon maaf, kepada ahlinya harus. Kepada semuanya, ya itu. Kemudian yang berikutnya, berakhlaklah ketika kita akan menegur. Yang paling aman sih kita lihatlah orang-orang tua kita dulu itu luar biasa. Pergi bertamu, berdua-duaan dalam menyampaikan, kayaknya tidak begitu ya caranya. Jadi orang yang kita tegur tidak dipermalukan. Jangan sementara pidato kita mendemo, sementara itu tidak benar. Kalau bagusnya kita datang ke rumahnya, ikut salat berjamaah. Bisa nggak saya salat berjamaah di rumah? Boleh, boleh. Nah, jadi kita berjamaah berdua, kemudian kita ngobrolin. Makanya cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Ketika kita menegur orang yang bijaksana, orang yang berilmu, para pimpinan, kemudian orang yang dituakan, tapi di depan orang banyak, kata Imam Al-Ghazali, berarti Anda sedang mempermalukan dia. Jadi jangan mempermalukan. Nah, kalau tahapan ini sudah kita jalankan, niatnya karena Allah, berilmu, berakhlak, kemudian cari waktu, maka izin, bersabarlah. Bersabar, tahan dulu. Tahan. Karena hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh bersabar dan mendakwai Fir'aun dan sebagainya. Masya Allah, berarti kita harus mencari waktu yang tepat. Cari Ustaz, ya? waktu yang tepat. Dan berakhlak juga. Berakhlak. Karena nggak mungkin kita harus menegur atasan kita atau orang yang lebih tua tuh di depan orang ramai. Gitu. Ada orang tidur, belum salat subuh. Maaf ya, pinjam gerakan ini. Orang tidur. Tujuan kita bagus sih untuk memongkon dia salat. Tapi kita tendang. Subuh, salat. Tidak Astagfirullahaladzim. begitu. Itu nggak ada akhlak namanya ya Ustadz ya? Tidak berakhlak. Iya nggak boleh. Masya Allah, terima kasih banyak masukannya, ilmunya Ustadz Maulana. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu Ustadz, tarik nafas dulu Ustadz, tarik nafas pelan-pelan. Oke, baiklah, Masya Allah ternyata udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke media sosial, Islam itu indah. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua
Tanya dong Ustaz. Suaranya bagus banget ya. Baiklah, pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Maaf, tolong untuk tidak menyebut nama saya. Saya termasuk orang perasa, sedangkan lingkungan kerja saya banyak yang sering bicara kasar dan kotor. Saya selalu ditegur sama rekan kerja, bahkan atasan saya pakai bahasa kasar dan kotor. Saya hanya bisa beristighfar dalam hati, kadang saya nangis di tempat kerja, padahal saya baru kerja butuh bimbingan. Kalau salah saya ditegur sebaiknya ya. Seperti orang yang salah besar sekali, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apa saya resign? Atau daripada kerja makan hati, tapi kata ibu saya nyari kerjaan sekarang susah. Mohon pencerahannya Ustadz Hilman, mohon dijawab. Masya Allah, tabarakallah. Abah Maulana mohon izin. Iya, iya. Pulang. Abah Maulana mohon izin. Iya, Ustaz Syam, Mas Rian. Ya silakan. Iya, Teta ya, Silakan Teta. AA, silakan AA Hilman. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Maka sikap terbaik ketika kita merespon seseorang adalah hadirkan juga ruang terbaik di hati kita untuk bisa lapang menerima apapun yang datang dalam kehidupan kita. Catat kalimat ini ya, status hari Rabu ini ya. Status hari Rabu. Iya. Aku catat ya. Kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang dalam hidup kita. Yang bisa kita rubah adalah ajarkan tubuh kita berenang agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak itu. Kita tidak akan bisa merubah sikap orang lain kepada kita. Yang bisa kita rubah adalah sikap kita kepada orang lain. Maka jika ada orang yang menegurmu, jika ada orang yang menasehatimu, lihatlah teguran itu sebagai kasih sayang. Lihatlah teguran itu sebagai cinta yang ditanamkan kepada kita. Misal, jika ada atasan kita, ada pimpinan kita, menegur kita, lihat dengan kacamata kasih sayang. Kalau dia ingin kita bertumbuh, kalau dia ingin kita semakin lebih baik gitu. Tapi kan Ustadz, kita ada batasnya, sabar gitu. Kadang-kadang begitu ya. Mohon maaf ya, bukanlah kesabaran itu jika masih mempunyai batas. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Jika kesabaran ada batasnya, maka pahala sabar ada batasnya. Tapi Allah menyampaikan bighoirin hisab, tidak ada batasnya. Maka ingat ya, jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu apa dibalik hikmahnya. Apa dibalik sesuatu yang sedang Allah tanamkan kepada kita. Percayalah, seseorang yang ditempa dengan tempaan yang berat, dia sedang dikuatkan, sedang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada pertanyaan, jangan kemudian menyimpulkan resign aja, kan cari kerja gampang. Jangan. Percayalah bahwa itu adalah sebuah proses. Engkau akan menemui banyak orang gitu ya. Dan itu engkau harus ambil tuh pelajarannya. Engkau harus ambil tuh setiap kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ingat, pengalaman itu adalah pelajaran yang paling baik. Pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga. Maka ingat, sebenarnya yang bikin baper itu bukan orang lain. Sebenarnya kita sendiri. Makanya saya seringkali menyebutkan ada dua kondisi hati yang sakit itu. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti. Beda ini. Apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti, berarti kita yang mengizinkan sakit hati. Kalau hati yang disakiti, berarti kita merasa ada orang yang menyakiti kita. Nah, kita tidak akan mungkin merasakan sakit hati jika hati kita tidak mengizinkan untuk sakit hati. Maka kalau ada orang yang negur kita, kemudian marahin kita, ya sudah, tangkap aja sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Dan percayalah, kalau kita makin kuat, berarti sebentar lagi akan ada kesempatan yang lebih besar yang Allah siapkan untuk kita. Bersabarlah dengan sikap orang lain kepada kita. Karena disitulah ada kebaikan yang sedang Allah berikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih AA Hilman. Masya Masya Allah. AA Hilman.
Ilmu. Benar. Iya, terima kasih masukannya. Iya, alhamdulillah. Tapi nih Ustadz Syam, Ada lagi. emang bener ya kalau udah negur orang yang melakukan salah, tapi kita nggak boleh harus apa ya, harus buat dia nerima masukan teguran kita, itu gimana Ustadz? Oh, nggak boleh maksa orang lain. Jadi kalau misalnya udah negur orang nih, ada orang bikin salah, tapi kita nggak boleh maksa gitu. Ya emang begitu, emang adabnya dalam Islam seperti itu. Ya kalau gitu ngapain saya kasih teguran untuk teman-teman yang salah, gimana itu Ustadz? Tenang, Mas Rian, Teta Syam. Iya. Kayaknya abis ini kita harus bahas nih lebih dalam ya Ustaz. Gimana tuh, A? Lebih dalam lagi. Negur tapi jangan maksa. Bener. Negur tapi jangan menyiksa. Nanti ya. Setelah inilah kita akan bahas. Tenang dulu Mas Rian. Iya baik, nah Kan nggak boleh jamaah di maksa. rumah penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah ho jamaah. Alhamdulillah.